Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan eh, presentasi tugas ilmu dan kajian teknologi hasil ternak yang diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Jalal Rosyidi, MS, IPU ASEAN Eng. Pada kesempatan kali ini saya mengangkat tema berkaitan dengan multiplex PCR assay for the detection of wild meat species forbidden in Islamic food. Nah, di mana jurnal yang saya gunakan ini diambil dari Food Chemistry yang kalau dilihat dari SJR Food Chemistry ini subject area Agricultural and Biological Science, Foods and Science. Ya. Kemudian untuk terkait dengan jurnal ini dia mulai menerbitkan jurnal itu sejak 1976 sampai sekarang. Kemudian kalau berkaitan dengan aspek sains, dia sejak dari 1999 ini sudah Q1, ya. Artinya dia secara konsisten ya mempertahankan reputasinya ya sejak 99 ya sampai 2019 ya sampai saat ini gitu. Nah, kemudian jurnal ini dia memiliki H-index 242 ya. Kemudian dia SCR-nya ya 1,78. Artinya ya jurnal ini termasuk high reputation begitu. Nah, kemudian beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mulai dari pendahuluan materi dan metode, hasil dan pembahasan sampai kepada kesimpulan itu. Nah, ini sebagai pendahuluan bahwa makanan halal ya untuk saat ini memang sangat berpotensi secara ditinjau dari aspek ekonomi di mana ya mulai dari ya sebenarnya kalau data 57,22 ya 2 M US dollar ya. Kemudian menurut Faruk dan menurut Ali ya tahun 2012 dia memiliki potensi ya ini omset ya 661 M US dollar. Artinya ya secara potensi ekonomi memiliki ya potensi yang wah seperti itu sehingga ini perlu digarap dan saat ini ya memang berlomba-lomba ya sampai ya negara-negara Eropa bahkan Asia sendiri ini mengembangkan produk halal ya agar nantinya ya produk halal tersebut mulai dari daging, telur, dan lain sebagainya itu diekspor kepada negeri muslim seperti itu. Nah, karena untuk saat ini ya kesadaran konsumen itu ketika ditanya memang ya ini halal apa tidak seperti itu. Ya, kenapa? Karena pangan halal atau pangan itu bagi seorang muslim itu yang dibutuhkan adalah status kehalalannya ya status kehalalannya gitu. Nah, sehingga dalam membeli produk daging ya, untuk saat ini ini ketika ada informasi daging itu dicampur dengan bahan-bahan tertentu yang tentunya bagi umat Islam itu haram ya seperti daging babi, anjing, kemudian tikus dan binatang-binatang lainnya yang itu diharamkan bagi umat Islam. Nah, hukum Islam itu melarang ya. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh hadis itu bahwa hewan yang memiliki gigi taring atau memiliki gigi taring itu haram hukumnya dimakan oleh umat Islam
Ya, salah satu contohnya di antara contohnya adalah anjing, kucing, monyet, dan tikus gitu. Itu haram. Nah, namun ya beberapa komoditas ini, beberapa eh, hewan ini itu dijadikan makanan di negara-negara tertentu. Ya, seperti kita kenal ada Vietnam, Swiss, ya, Meksiko, Korea Selatan, Taiwan, ya, bahkan di bagian Amerika Serikat. Hewan ini telah dikonsumsi sejak lama gitu. Nah, hewan ini juga eh, kalau hewan ini kadang itu diperoleh ya dengan cara ya tanpa harga gitu atau tanpa membeli gitu. Artinya dengan cara memburu atau memperolehnya dengan cara memburu. Nah, sehingga sangat besar dikonsumsi ya. Sangat besar potensinya untuk dicampurkan kepada daging-daging yang yang halal seperti daging sapi, kambing, ayam dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga eh, ketika ada juga informasi bahwa daging kuda dicampur dengan daging babi di Eropa, gitu kan. Kemudian ada skandal daging babi yang dicampurkan dengan daging sapi. Kemudian juga ada daging tikus yang dibuat bakso, kemudian yang dijadikan sebagai produk olahan lainnya gitu. Nah, sehingga kondisi-kondisi tersebut atau keadaan tersebut itu menjadi was-was bagi konsumen yang beragama Muslim. Nah, ya apa? Karena di sisi ditinjau dari aspek-aspek yang lain, mungkin dari aspek kesehatan gitu. Ya, hewan-hewan tersebut itu berpotensi menjadi pembawa penyakit yang bersifat zoonosis, artinya dia menular, bahkan berpotensi menjadi wabah. Ya, kemudian ya sampai untuk kondisi saat ini adalah COVID-19 yang diisukan awalnya itu dari kelelawar, walaupun secara fakta ilmiah itu ada juga yang membantahnya seperti itu. Nah, karena ada di bagian Indonesia sendiri yang telah lama mengkonsumsi ya kelelawar ya sejak lama gitu. Sampai saat ini ya tidak apa-apa seperti itu. Nah, akan tetapi ini ada potensi seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada melalui perkembangan-perkembangan saat ini, perkembangan teknologi mulai dari packing ya, packing yang rapi, kemudian dibuat pangan olahan dan lain sebagainya itu, ini susah untuk deteksi secara karakteristik ya. Susah untuk agak sulit untuk deteksi secara karakteristik itu. Misalkan kalau secara kasat mata ya, oh ini daging babi, ini daging sapi, ini daging anjing dan sebagainya begitu. Nah, oleh sebab itu, ya inovasi teknologi dalam mendeteksi adanya campuran di dalam bahan pangan tersebut itu perlu untuk dilakukan ya sehingga produk pangan itu aman dari campuran-campuran tersebut gitu. Nah, kemudian juga kemudian untuk mendeteksi campuran daging di dalam pangan halal atau dalam produk halal atau olahan pangan seperti itu saat ini tergantung ya sama adanya biomarker mulai dari lipid, protein dan asam nukleat ini. Ya sangat tergantung. Nah, apa sih biomarker itu? Biomarker itu adalah penanda biologis ya. Kalau bahasa kitanya adalah marker begitu aja ya. Ya. Untuk mendeteksi secara fisik ya pada atau tubuh gitu kan. Kemudian nah karena apa namanya itu Nah, dalam perkembangan teknologi, hal-hal yang campuran-campuran seperti itu memungkinkan untuk dideteksi secara
secara laboratorium gitu. Contoh kasus penggunaannya dalam PCR yang menggunakan yang menggunakan primer yang yang spesifik dari spesies tertentu gitu, yang dirancang untuk dioptimalkan dalam pendeteksi dan identifikasi spesies dalam dan cemaran, ya, spesies maupun cemaran dalam suatu produk pangan gitu. Nah, variasi teknik dan berkaitan dengan VCR ini ada banyak sekali ya metode yang digunakan. Itu ada yang VCR sistem tunggal ya atau konvensional di sini. Kemudian juga ada multiplex VCR. Ya, multiplex VCR itu menggunakan berbagai macam ya teknologi yang terbaru, mulai dari probe ya dan lain sebagainya begitu. Nah, kemudian untuk mendeteksi ini ya dia menggunakan primer yang sangat spesifik gitu, dari ya yang sangat spesifik ya untuk mendeteksi DNA target. Contohnya misalkan DNA yang digunakan untuk babi, kucing ya, bahkan tikus dan binatang-binatang lainnya gitu. Yang itu ya di dalam diuji dalam dalam satu kali waktu gitu ya. Jadi satu kali running ya dia banyak sampel yang bisa dijalankan dalam satu running itu. Nah, PCR multiplex itu telah banyak dilakukan, hanya saja tadi ya yang spesifik terhadap untuk mendeteksi DNA tertentu seperti babi, anjing, kucing, monyet, dan tikus itu memang sangat terbatas gitu. Oleh sebab itu, ya dalam kajian ini ya selain menggunakan multiplex itu juga didesain primer yang spesifik yang diekstrak dari DNA target gitu. DNA targetnya yaitu babi, anjing, kucing, monyet, dan tikus ini dalam daging mentah maupun dalam produk olahan seperti bakso yang kita kenal gitu ya, seperti bakso. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini tentu yang sampel yang digunakan ya anjing, kucing, tikus, babi, dan monyet. Nah, kemudian untuk daging komersial ya daging halal ya ada daging sapi, kambing, domba, ya bebek, dan lain sebagainya ya. Ya. Kemudian juga ada dari spesies yang lainnya yang dihalalkan tentunya dari ikan-ikan ya dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga ada bakso di sini, bakso yang berasal dari daging-daging ini. Gitu. Nah, kemudian ini adalah proses ekstraksinya ya. Proses ekstraksi itu tentu mulai dari preparasi ya. Reparasi kalau daging itu ditumbuk ya sampai hancur lembut ya, kemudian dilisis nanti ini ya pakai kit, kemudian untuk membuka pelindung protein itu sampai nanti sampai menjadi DNA atau cDNA seperti itu. Nah, jadi proses-proses ekstraksi ini tentu ya bergantung terhadap terhadap kit yang digunakan gitu. Nah, kemudian setelah diekstraksi ya untuk memastikan ada DNA atau berhasil DNA yang diekstraksi itu menggunakan dilihat menggunakan gel agaros ini. Gel agaros atau gel agaros itu terdiri dari ETBR atau TBE dan sebagainya gitu ya. Kemudian di elektroforesis, kemudian kalau misalkan ingin memastikan berapa konsistensinya itu menggunakan UV transiluminator ini. Nah, kemudian ada setelah diekstraksi berhasil, kemudian di running di VCR, di mana
komponen-komponen dasar di dalam menjalankan PCR ini ada DNA template tentu, ya, ada primer, ada DNA polymerase, ya, kemudian ada DNTP, ya, buffer, divalent, quotient, dan additives, gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah hasil primer yang didesain dari beberapa hewan tersebut. Ada babi, monyet, anjing, dan tikus ini. Ada primer dan forwardnya di sini, ya. Kemudian dari mana ini mendapatkan whole genomnya? Ya, didapat dari GenBank ini, gitu ya. Bisa diakses melalui link ini atau NCBI, ketik NCBI langsung keluar. Nah, ini adalah amplifikasi PCR yang menggunakan simplex, ya, simplex PCR, ya. Ya, simplex PCR ada tahap menguji tahap awal untuk menguji primer di sini, ya. Komposisinya apaan, ya? Ada DNA template, ada apa? Ada eh, Promiga, ya. Di sini menggunakan Promiga, ya. Ada buffer, ada DNTP sebagaimana yang telah dijelaskan tadi itu. Siklus yang digunakan dalam artikel ini yaitu denaturasi 94 derajat Celcius, ya, selama 30 detik, annealing, ya, 62 ini, ya, 62 derajat Celcius selama 30 detik, dan kemudian ada extension. Kemudian nanti di sini ada DNA DNA hasil dari ini, itu. Nah, kemudian hasil 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 dari PCR ini untuk mengecek produk PCR-nya itu menggunakan elektroforesis, ya. Kemudian juga ada PCR lainnya yaitu multiplex PCR, yaitu multiplex PCR. Maaf ya, anak nangis ini. Itu. Nah, pertama adalah optimasi PCR duplex untuk anjing, tikus, dan lainnya. Ya, anjing, tikus, kucing, ya, babi, dan lainnya. Kemudian dilakukan PCR, ya, mulai dari tetraplex, ya, duplex, dan lain sebagainya itu, ya. Dan terakhir adalah multiplex ini untuk mendeteksi DNA kucing, anjing, babi, ya, monyet, dan tikus ini. Nah, semua uji dilakukan menggunakan AB thermal cycler ini. Ini merupakan produk dari Applied Biosystem, ya. Ya, kemudian komposisinya ya total volume 25 nanogram, ya. 25 nanogram. Tentu ini sangat sedikit sekali, gitu ya. Itu 25 mm, 25 mili, ya. Nah, kemudian hasil akhirnya yaitu dapat terbaca, ya, tanpa melalui elektroforesis. Artinya nanti luarannya itu berupa kurva atau berupa yang lainnya seperti itu. Berupa kayak kurva lancip-lancip seperti itu. Nah, ini adalah primer hasil desain dari penelitian ini, ya. Ya, denaturasi, annealing, dan ekstensinya, ya, disesuaikan dengan kondisi mesin. Artinya sudah dioptimasi seperti ini, gitu. Nah, kemudian ada multiplex ini. Multiplex sama seperti yang dijelaskan, sama prinsipnya sama dia dengan simplex tadi itu. Mulai dari denaturasi, annealing, dan ekstensi. Kemudian ada new template DNA itu. Nah, hasil dan pembahasannya, ya, ada. Kalau itu bingung tangan ke sini tangan ke sini.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk simplex pada tahap dasar penelitian ini dilakukan ya, nah, jadi pada prinsipnya simplex ini hanya memastikan bahwa primer yang didesain dari beberapa spesies itu akurat apa tidak seperti itu. Kemudian nanti dia hasil dari primer yang didesain ya itu diuji ya, setiap set primer dilakukan uji terhadap DNA yang diekstrak, yaitu pada 5 spesies itu, yaitu ya pada spesies daging untuk menyediakan seperti sapi, kambing, ya dan sebagainya. Kemudian ya 5 spesies itu diujikan juga pada tanaman, ya mulai dari gandum, tomat, bawang putih, bawang merah, lada dan sebagainya, gitu ya. Nah, hasilnya menunjukkan tidak ada amplifikasi silang, artinya tidak ada eh, artinya produk PCR yang didesain itu memang pure miliknya tikus, kemudian kucing, anjing, babi, ya dan eh, dan kera seperti itu atau monyet itu. Nah, jadi dari beberapa amplifikasi ini bisa dilihat di sini ya. Ya terdeteksi ya. Jadi pada pada well ke-6 ini dia ya mulai dari daging apa? Mulai dari daging tikus, monyet, pork dan sebagainya gitu. Nah, kemudian ini dapat dilihat juga mulai dari ini yang saya maksud tadi itu, jadi kurva lancip ya, kurva lancip itu. Ini merupakan produk PCR yang produk PCR dari simplex ya, duplex, triplex dan tetraplex. Kemudian nanti ada multiplex begitu. Ya. Nah, sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi itu, ya, secara prinsip PCR itu sama, ya mulai dari denaturasi, ya annealing, bahkan ekstensi itu sama. Gitu. Nah, di sini ini adalah negatif kontrolnya, ya untuk PCR duplex itu, PCR duplex dia dapat mendeteksi, ya, tadi itu
141 itu pork, ya. Kemudian 163 itu dog, ya ini babi, anjing, ya, anjing. Nah, kemudian yang triplek dia bisa apa? Karena memang ini hasil pengujiannya. Hasil ini kan sebenarnya cuma mengontrol atau memastikan bahwa VCR atau primer yang didesain itu memang benar-benar akurat seperti itu. Ya. Kemudian yang ini ada triplek ya untuk mendeteksi dog, pork, dan red itu. Dan berhasil di situ ya, ketiga-tiganya terdeteksi. Kemudian menggunakan triplek di sini ada apa? Ada cat, pork, dan red itu. Semuanya terdeteksi. Artinya secara primer ya uh, dapat digunakan untuk mendeteksi dalam produk pangan seperti itu. Nah, setelah melewati simplex tadi itu, ya, setelah melewati simplex, ya, duplex, triplex, tetraplex, ya, kemudian yang terakhir adalah multiplex, ya. Untuk apa namanya itu, untuk ditambahkan ini untuk menguji apa kelima primer, ya, kelima primer atau untuk mendeteksi produk-produk yang sudah tercemar babi, anjing, tikus, kucing dan lain sebagainya begitu. Yang tentunya anjing, babi, tikus gitu ya. Ya. Nah, anjing, babi, tikus ya. Ini dog, pork, and rat ya. Kemudian ada cat, pork, and rat ya. Ada dog and pork gitu ya. Jadi ya, sampel yang digunakan itu bervariasi ya. Itu hanya sebagai memastikan bahwa primer ya itu benar-benar sesuai dengan target gitu. Nah, kemudian ya pengujian lebih lanjut itu menggunakan multiplex terhadap apa terhadap spesies-spesies tadi itu. Pertama apa namanya itu kita menentukan atau dalam penelitian ini menentukan daging yang akan diuji ya. Ya, tentu ini kemudian nanti dari beberapa daging itu juga ada eh, daging yang sudah dijadikan olahan atau dalam bentuk bakso di sini ya. Nah, kemudian denaturasi dan sebagainya ini ya, ini adalah teknis VCR-nya. Ya, kemudian ini bisa menunjukkan langsung pada hasilnya di sini. Ya, ini adalah negatif kontrolnya. Ya. Kemudian dari hasil PCR tadi itu, dari hasil PCR ini dapat terekam dalam elektroprogram ini. Ya, ada rat, ada monkey, rock, pork, dog, dan cat di sini. Kelima-limanya terdeteksi di sini ya. Kelima-limanya terdeteksi. Begitu pula dengan ini. Ya, kelima-limanya terdeteksi semuanya. Artinya hasil dari ini sebenarnya menggambarkan bahwa primer yang di yang diuji tadi itu ya yang diuji tadi dalam multiplex ini kan sebenarnya ada yang dengan tanpa sengaja, kemudian juga ada yang dengan sengaja ditambahkan seperti itu. Ya. Nah, jadi sensitivitasnya multiplex ini itu sensitivitasnya sangat tinggi gitu. Nah, dia hanya membutuhkan untuk anjing dan monyet ya. Ya. Untuk anjing, monyet dan tikus ini hanya membutuhkan 0,01 nanogram. Itu ya, 0,01. Ya, kemudian untuk kucing, babi itu 0,02. Artinya itu sudah sangat-sangat sensitif sekali gitu. Jadi dengan sampel yang sangat sedikit itu bisa mendeteksi DNA dari babi, kemudian dari berbagai macam jenis yang ditarget itu. Nah, kemudian dalam menguji multiplex ini, ya, jadi ini pengembangan lebih lanjut ya. Jadi ada olahan daging, kemudian ada bakso secara bebas ini, penentuannya secara bebas menggunakan primer yang tadi itu. Nah, kemudian tadi ya
caranya sebagaimana yang multiplex sebelumnya itu. Jadi ada yang sengaja ya ditambahkan, kemudian juga ada yang tidak sengaja gitu, atau yang free seperti itu, yang free dari kontaminasi gitu. Nah, hasilnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel ini menunjukkan bahwa dengan sengaja ya, artinya dengan ditambahkan DNA pada produk tersebut itu dapat terdeteksi ya secara akurat di sini ya, 9/9 ya. Nah, sebagai apa pada semua pengujian di situ ya, pada semua pengujian. Kemudian juga kalau yang apa namanya itu eh, yang tidak ditambahkan, atau bakso di sini, olahan bakso yang dijadikan sebagai sampel, eh, kemudian apa ada produk-produk lainnya yang dijadikan sebagai sampel tanpa ditambahkan, itu tidak terdeteksi adanya DNA, adanya campuran mulai dari cat, dog, pig, monkey, and rat di situ ya. Nah, ini menggambarkan tadi itu yang sengaja itu deteksi ya dapat terdeteksi, kelima-limanya itu dapat terdeteksi, sementara yang lain itu tidak terdeteksi di situ ya, kelima-limanya terdeteksi di situ ya. Ini adalah hasil elektroforesisnya, kemudian ini adalah elektrofotogram ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa produk dalam kehalalan pangan ini memang harus sangat berhati-hati, disebabkan campuran-campuran di dalam pangan ini kita tidak ketahui itu. Nah, apa namanya? Ya, terkait dengan akurasi ya, teknik PCR yang selama ini digunakan untuk mendeteksi produk daging, olahan daging ya, kepada permen sekalipun itu sangat dibutuhkan ya untuk memastikan, dan ini untuk menunjang, untuk membantu dari pemangku kebijakan ya untuk melarang suatu produk tertentu yang beredar ya secara luas bagi konsumen muslim. Jadi ini sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen seperti itu. Nah, kemudian multiplex ini sangat sensitif gitu, karena hanya membutuhkan 0,01 sampai 0,02 nanogram gitu. Nah, sehingga ini dapat dijadikan sebagai, jadi artinya dengan sampel yang hanya sedikit ini itu dapat mendeteksi cemaran DNA tertentu dalam suatu produk, sehingga produk itu dicap halal atau haram itu bagi umat Islam di sini ya tentu berdasarkan ini situ ya. Nah, kemudian juga yaitu yang mungkin ya, ini panjang amplikon sangat lebih pendek ya, ini amplikon hasil elektroforesis tadi itu ya. Jadi sangat pendek itu, mulai dari tikus ya sampai babi di situ ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk menyampaikan tugas pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.